Saya akan menjelaskan sedikit tentang rencana pelaksanaan pembelajaran, di mana yang pertama terlebih dahulu kita membuat nama sekolah, mata pelajaran, kelas, dan semester, materi pokok. Di sini saya membuat materi pokoknya yang berjudulkan konsep dasar ilmu ekonomi. Alokasi waktunya cuma 20 menit. Dan yang pertama adalah tujuan pembelajaran, di mana tujuan pembelajaran setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat diharapkan memahami pengertian ilmu ekonomi, mengidentifikasi masalah ekonomi, kelangkaan dan kebutuhan dan relatif tidak terbatas, memahami berbagai pembagian ekonomi, memahami perbedaan ekonomi makro dan mikro. Yang kedua adalah media atau alat, bahan, dan sumber belajar yang kita pakai dalam proses pembelajaran, yaitu medianya adalah worksheet atau lembar kerja siswa, lembar penilaian seperti buku tulis, pensil. Yang kedua alat dan bahan. Di sini kita menggunakan spidol, papan tulis, laptop, dan infocus biar lebih mudah dalam proses pelaksanaan pembelajaran. Yang ketiga, sumber belajar. Sumber belajar ini adalah mempunyai buku ekonomi siswa kelas 10 Kemendikbud tahun 2016 dan internet biar lebih mudah dalam melaksanakan proses pembelajaran juga. Yang ketiga adalah langkah-langkah pembelajaran. Kegiatan pendahuluannya adalah melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran, memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita melakukan pembukaan dengan berdoa agar diberi kemudahan dan memeriksa kehadiran peserta didik sebagaimana sikap disiplin. Yang kedua, mengaitkan materi tema kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan materi tema kegiatan sebelumnya, serta mengajukan pertanyaan untuk mengingat dan menghubungkan dengan materi selanjutnya. Ini maksudnya adalah kita menjelaskan materi yang berhubungan dengan materi sebelum materi yang ini dan memberikan pertanyaan kepada siswa tentang materi yang sudah dijelaskan pada minggu kemarin. Yang ketiga, menjelaskan hal-hal yang akan dipelajari, kompetensi yang akan dicapai, serta metode belajar yang akan ditempuh. Terus di sini kegiatan intinya cuma 10 menit ya, karena alokasi waktunya tadi cuma 20 menit. Critical thinking. Ini maksudnya adalah guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum dipahami, dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik. Pertanyaan ini harus tetap berkaitan dengan materi pengertian ilmu ekonomi, masalah ekonomi, pilihan, dan skala prioritas, di mana kita dapat bertanya kepada siswa apakah mereka sudah memahami materi yang kita sampaikan atau belum. Kegiatan penutupnya adalah yang pertama, peserta didik membuat rangkuman atau simpulan pelajaran tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. Ini maksudnya adalah peserta didik membuat rangkuman yang telah kita buat, membuat rangkuman yang tentang materi yang telah kita ajarkan. Yang kedua, guru membuat rangkuman simpulan pelajaran tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. Yang keempat, penilaian hasil pembelajaran setelah kita menerangkan materi hari ini. Ada baiknya kita setelah memberi tugas kepada siswa, ada baiknya kita melakukan penilaian terlebih dahulu. Yang terakhir, di sini kita membuat mengetahuinya adalah kepala sekolah. Di sini alamat yang tertera di alamat sekolahnya, tanggal, bulan, dan tahun, dan guru mata pelajaran. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Sebelum kita memulai mata pelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu. Ketua kelas bimbing doanya.
Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita memulai mata pelajaran, Ibu absen dulu ya. Sari Dewi Intan, Hadir Bu. Dimas Sari, Hadir Bu. Kirayu Hika, Hadir Bu. Lisa, Hadir Bu. semuanya hadir ya. Iya. Baguslah. Adapun materi kita pada hari ini adalah mengenai ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang segala tingkah laku manusia yang bertujuan untuk mendapatkan dan mengelola sumber daya yang terbatas. Ilmu ekonomi juga dapat dipahami selagi usaha dalam membuat suatu alternatif barang atau jasa untuk memasukkan kebutuhan hidup manusia yang tak terbatas. Ilmu ekonomi terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ilmu ekonomi deskriptif. Ilmu ekonomi deskriptif adalah analisis ekonomi yang menggambarkan kondisi sebenarnya berdasarkan kondisi fakta dalam perekonomian dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, ilmu ekonomi teori. Ilmu ekonomi teori ini adalah berusaha menjelaskan, mencari pengertian hubungan sebab akibat dan cara kerja sistem ekonomi. Nah, dalam ilmu ekonomi teori ini dibagilah menjadi 2 bagian, yaitu ekonomi makro dan ekonomi mikro. Adapun perbedaan dari ekonomi mikro dan ekonomi makro adalah yang pertama, ekonomi mikro itu menganalisis harga suatu barang atau jasa tentu saja. Namun di dalam ekonomi mikro itu adalah menganalisis harga suatu barang atau jasa tertentu saja. Sedangkan ekonomi makro menganalisis harga barang dan jasa secara keseluruhan. Yang kedua, ekonomi makro itu menganalisis tentang perilaku ekonomi tertentu saja. Sedangkan ekonomi makro itu menganalisis mengenai segala permasalahan ekonomi secara keseluruhan, seperti produksi nasional, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, ekonomi makro itu memahami bagaimana mengelola faktor produksi agar dicapai kombinasi yang tepat. Sedangkan ekonomi makro adalah menganalisis pengaruh kegiatan ekonomi tertentu terhadap kinerja perekonomian secara nasional. Yang ketiga adalah ilmu ekonomi terapan. Ilmu ekonomi terapan ini adalah teori untuk merumuskan kebijakan-kebijakan dan pedoman yang tepat untuk menangani masalah ekonomi tertentu. Jadi untuk anak-anak semua, apakah sudah paham mengenai materi hari ini? Belum Bu. Jika ada yang belum dimengerti, dipersilakan untuk bertanya. Saya mau nanya perbedaan ekonomi mikro dan ekonomi makro apa ya Bu? Jadi bagaimana anak-anak? Apakah masih ada materi yang kurang dimengerti? Tidak Bu. Jadi semuanya sudah dimengerti ya? Sudah Bu. Baiklah, kalau begitu sekarang Ibu akan memberikan tugas kepada peserta didik. Diharap kepada para murid agar menulis soal berikut. Yang pertama, tuliskan pengertian dari ilmu ekonomi. Yang kedua, tuliskan bagian-bagian dari ilmu ekonomi, teori ilmu ekonomi. Lanjut Bu. Yang ketiga, tuliskan perbedaan antara ekonomi mikro dan makro. Sudah Bu. Sudah, itu aja ya. Ini tugasnya dikumpul besok aja. Baik Bu. Jadi cukup sekian pertemuan kita untuk hari ini. Pada hari ini. Itu kelas bimbing doa. Sebelum kita mengakhiri mata pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kepada Ibu Guru beri salam. Selamat pagi Bu.
pagi. Silakan boleh keluar.